perbuatan yang harus dilakukan, harus, tidak ada kompromi, harus dilakukan. Ketika ini tidak dilakukan atau tidak sah, maka hajinya juga tidak sah. Ini rukun. Ini harus diperhatikan. Nanti panjang lebarnya mungkin dalam fikih haji atau seputar haji dan prakteknya. Saya sedikit mengantarkan saja supaya Bapak punya gambaran. Oh, inilah fokus yang harus dikuasai. Pertama, yaitu rukun. Rukun ini harus dilakukan. Kalau tidak, berarti hajinya tidak sah. Atau kalau tidak sempurna, tidak sempurna itu bisa batal, maka hajinya tidak sah. Rukun ini. Nah, yang kedua wajib. Ada yang namanya wajib. Wajib itu harus dilakukan. Tetapi kalau tidak dilakukan, maka tetap dianggap sah hajinya, namun dia wajib membayar dam atau denda. Dam itu istilah kita denda, karena kita melakukan pelanggaran, karena kita meninggalkan kewajiban tadi, maka gantinya dam. Dam itu denda. Ini wajib. Wajib harus, kalau ditinggalkan bayar dam. Baru yang ketiga sunnah. Sunnah ini seperti layaknya sunnah-sunnah yang lain, dianjurkan untuk dilakukan. Kalaupun tidak, juga tidak berpengaruh kepada ibadah, namun sebagai penyempurnanya, sebagai nilai keutamaannya, maka juga harus diikuti dengan sunnah. Nah, tiga ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangkaian ibadah haji kita harus paham. Khususnya yang paling penting adalah rukun, kemudian wajib. Nah, rukun haji ada 6. Rukun haji ada 6. Pertama, niat ihram. Ya, niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf haji atau yang disebut tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang keempat, sa'i. Ya, tawaf, habis tawaf itu sa'i. Baru yang kelima, tahallul, ditandai dengan motong rambut. Baru yang keenam, terakhir tertib, berurutan. Ini yang harus benar-benar bapak-bapak calon jamaah haji ini untuk diketahui, ya. Termasuk juga bagaimana tata caranya ihram, bagaimana tata cara tawaf, sa'i, ya, wukuf, ya. Kemudian apa saja syarat-syaratnya, apa saja yang membatalkan rangkaian rukun ini tadi. Maka tolong benar-benar dipahami. Kalaupun tidak jelas dari semua materi, mungkin bukan saya saja, semua materi mulai dari kemarin sampai akhir, nah, kalau bisa benar-benar paham, ya, benar-benar paham. Contoh sedikit, tawaf. Tawaf itu rukun. Salah satu syaratnya tawaf sah, maka harus suci, alias bapak-bapak, ibu-ibu harus menjaga wudhunya, harus suci dari hadas, ya. Sehingga ketika tawaf ini jangan sampai batal. Kalau batal, berarti disitulah tawafnya stop, ya, keluar untuk ambil air wudhu lagi, kemudian meneruskan tawafnya kembali, karena tawaf harus suci.
Begitu juga ibadah-ibadah yang lain ada tata caranya, ada yang harus diperhatikan. Ketika tidak sesuai dengan tata cara, maka berarti tidak sempurna atau tidak sah ibadah tersebut. Kalau sudah tidak sah, maka akan berpengaruh kepada rukun haji. Kalau rukunnya tidak sah, otomatis hajinya juga tidak sah. Makanya ini fokusnya, fokus di dalam manasik haji. Nah, kemudian umroh sama, tetapi sedikit perbedaan umroh. Kalau umroh tidak ada wukuf. Umroh berarti tadi kalau haji 6 rukunnya, kalau umroh 5. Tidak ada wukuf. Ihram, langsung tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itu sedikit gambaran masalah poin-poin pokok di dalam bimbingan manasik haji, sehingga bapak-bapak mungkin di rumah bisa baca-baca, atau kalau yang repot baca bisa dengerin video-video atau tutorial tentang pelaksanaan ibadah haji, khususnya kaitannya dengan rangkaian rukun-rukun haji tersebut. Dan sekali lagi, kalau tidak paham jangan malu-malu bertanya, ya, jangan malu-malu bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mengapa tadi saya sampaikan masalah rukun ini? Karena kadang sering terjadi itu jamaah itu kurang perhatian, dianggapnya yang penting melok pembimbing baik selesai, melok pembimbing baik selesai, pembimbing ngajak tawaf, pembimbing ngajak sa'i. Jadi kalau potong rambut melok. Ada orang berpikir seperti itu, padahal tidak. Karena apa? Karena ada hal-hal yang memang kita harus tahu. Contoh, seperti tadi batal. Kalau dia tidak tahu syarat tawaf ini harus suci, dikira batal, tidak apa-apa. Nah, pembimbing tidak tahu, sikok batal lebih tidak. Paling ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah selesai kalau tawafnya? Sudah selesai. Dan kadangnya tidak dicek satu-satu. Pak, Bu, tadi batal enggak? Masa nak nanya sikok? Nah, oleh karena itu, ini kalau tidak tahu, dianggapnya sah baik tadi, batal tadi dianggapnya sah, maka ya selesai haji, perasaan kita sah, tahu-tahu ya tidak sah secara fikihnya, secara aturannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu perlu benar-benar dipahami, khususnya masalah rukun-rukun haji. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan haji sedikit nanti ada penjelasannya lebih panjang lebar. Perjalanan haji itu ada 2 gelombang. Ini bisa jadi gambaran kita. Kalau kita gelombang pertama, karena belum tahu ini apakah kita masuk gelombang pertama atau gelombang kedua. Itu karena masa pelunasannya juga belum selesai. Kalau gelombang pertama berarti kita ke Madinah dulu, belum ke Mekah. Kalau gelombang kedua ke Mekah dulu. Ya. Gelombang pertama ini alur perjalanannya, karena nanti kaitannya saya akan nyampaikan tentang amalan dan doa. Gelombang pertama itu mulai dari kita persiapan di KPI Haidi, kemudian ke asrama haji, dari asrama haji ke bandara SMB, kemudian dari bandara terbang ke Madinah. Gelombang pertama di Madinah itu kita menyelesaikan amaliyah yang namanya arba'in. Arba'in itu 40
kali sholat. Jadi sholat fardu 40 kali jamaah di Masjid Nabawi. Itu arba'in. Kurang lebih 8 hari berarti Pak. Setelah di Madinah 8 hari, baru kita ke Mekah. Berangkat Madinah ke Mekah dalam kondisi ihram. Ihramnya ihram umroh, belum haji. Ihramnya ihram umroh. Ya, kenapa? Karena kita pakai haji tamattu. Jadi istilah dalam fikih ada 3 haji itu, ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Nah, haji yang dipakai oleh jamaah Indonesia dan hampir rata-rata jamaah di Asia Tenggara ini menggunakan haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tapi sebelum haji umroh dulu. Jadi masuk Mekah dalam kondisi umroh. Ihramnya ihram umroh. Baru setelah sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, menyelesaikan umroh tadi. Umrohnya selesai, berarti ihram kita selesai. Ya, setelah ihram selesai, maka prosesnya apa yang kita lakukan? Ya sudah, prosesnya kita ibadah keseharian, dari hotel ke masjid, hotel, masjid, hotel, masjid, sampailah kita mendekati tanggal 9 puncak haji 9 Dzulhijjah, yaitu tanggal 8 kita mulai siang harinya itu berangkat ke Arafah. Berangkat ke Arafah itu, sebelum berangkat ke Arafah, di hotel itu kita niat ihram haji. Ini perjalanannya. Setelah niat ihram haji, berangkat ke Arafah, wukuf. Nah, ini melaksanakan mulai dari tadi di hotel ihram, kemudian wukuf. Ini sudah rangkaian rukun haji. Nah, di Arafah tanggal 9 malamnya di Musdalifah, tanggal 10 pagi kita di Mina. Di hari Mina nanti sorenya melempar jumroh. Kemudian tanggal 11 balik lagi ke dari melempar jumroh balik ke Mina lagi ke tenda. 11-nya melempar jumroh lagi. 12 melempar jumroh lagi tanggal 12. Baru kalau memang kita pulang lebih awal, maka tanggal 12 itu kita pulang lagi ke hotel di Mekah. Selesai rangkaian ibadah haji, rangkaian di Arafah, Musdalifah, Mina. Di Mekah tadi kita menyelesaikan rukun yang berikutnya, yaitu tawaf haji atau tawaf ifadah, diikuti dengan sa'i. Selesai sa'i baru tahallul, sempurnalah rukun haji. Jadi kalau haji Pak, haji itu kalau dihitung hari mulai tanggal 8 siang, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau pulang cepat bisa 13 selesai. Kalau pulangnya agak lama, di Minanya ambil nafar sani, ambil sampai tanggal 13, maka tanggal 14 kita tawaf dan sa'i. Jadi berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, bisa 6 atau 7 hari. Ini rangkaian ibadah haji, 6, 7 hari. Kalau umroh cepat, umroh tadi berangkat dari Madinah sampai Mekah, Madinah Mekah 6 jam 7 jam, kemudian istirahat sebentar, mungkin langsung ke Masjidil Haram, tawaf sa'i selesai. Ya setengah hari bisa selesai kalau umroh. Tapi kalau haji karena rangkaiannya banyak, bisa 6 atau bisa 6 sampai 7 hari. Baru setelah selesai haji, karena kita gelombang pertama tadi, maka tiba waktunya kepulangan. Nah sebelum pulang biasanya kita tawaf
kewajiban jamaah yaitu tawaf wada, tawaf perpisahan. Baru kemudian setelah tawaf wada berangkat ke Bandara Jeddah, dari Bandara Jeddah terbang ke Palembang. Nah ini gelombang pertama perjalanan ya Bu. Madinah, Palembang, Madinah, Mekah, selesai di Mekah, Jeddah, baru Jeddah terbang ke Palembang. Kalau gelombang kedua sebaliknya diputar. Kalau gelombang kedua diputar balik. Jadi kalau gelombang kedua Palembang terbang ke Jeddah. Dari Jeddah ini kita lagi ihram. Ihram gitu. Karena apa? Karena kewajiban orang kalau mau masuk Mekah harus ihram. Apalagi yang niat umroh, niat haji, masuk Mekah harus ihram. Jadi dari Palembang, Jeddah, Jeddah ihram, masuk Mekah, ihramnya tadi ihram umroh. Masuk Mekah, Mekah selesaikan umrohnya, umrohnya selesai, menunggu tanggal 8-9 Dzulhijjah untuk haji. Haji rangkaiannya selesai, kemudian dijadwalkan ke Madinah. Madinah melakukan arba'in selesai, baru pulang ke Palembang. Paham Pak? Jadi kalau gelombang kedua Palembang, Jeddah, Mekah, Madinah, terus pulang ke Palembang. Jadi bandaranya pakai bandara yang di Madinah, pulang. Nah ini perjalanan rangkaian ibadah haji gelombang per-1 dan gelombang kedua. Supaya apa? Supaya mungkin nanti Bapak bisa paham. Oh urutannya aku ini. Misalnya kita kaget gelombang kedua, berarti gelombang kedua ini harus siap-siap. Mulai dari Palembang silakan ihramnya. Itu. Kalau gelombang kedua, ihram jangan ditaruh koper besar Pak. Nanti ya, nanti ada. Kalau di koper besar, nggak bisa dipakai itu. Karena koper besar itu kan kita nerimonya kayak di hotel. Tapi nanti kan itu diinstruksikan nanti sebelum berangkat. Ya, sebelum berangkat barang-barang yang perlu disiapkan apa? Nah itu. Nah, kemudian ya kondisi fisik dipersiapkan, apalagi ketika kita di pesawat untuk yang gelombang kedua, karena pakai baju ihram. Biasanya kalau gelombang kedua itu mulai dari bandara sini sudah harus pakai ihram. Jadi di pesawat itu pakai baju ihram, tetapi diperbolehkan di sementara di dalam dirangkepin dalemannya itu dengan kaos boleh. Tapi nanti ketika di Jeddahnya baru dibuka. Baru kondisi benar-benar sempurna ihram. Setelah itu kita ya. Nah ini gambaran sedikit masalah perjalanan haji dan umroh. Selanjutnya berkaitan dengan amaliyah dan doa-doa. Sebenarnya ibadah haji itu adalah ibadah yang lebih mengutamakan kepada fisik. Ya, gerakan. Contoh kalau kita tawaf kan harus berjalan, bergerak. Tawaf 7 kali, sa'i berjalan, bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Wukuf ya harus memang tinggal di Arafah. Ya, mantap di Arafah. Sehingga pada prinsipnya apapun itu bacaannya, apapun itu doanya, ketika dibaca dalam rangkaian tadi ibadah haji, amalia haji itu sah-sah saja, boleh pada prinsipnya. Ya, kalau bapak ibu tawaf misalnya kakek, ya, aku tak bawa buku misalnya, tak hafal pula.
Ya sudahlah, baca yang gua hafal deh, bisa. Maka sah, boleh. Ya, boleh. Tetapi alangkah baiknya, karena ini bagian dari sunnah, maka kita juga menggunakan doa-doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, makanya dari KBIH memberi buku seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sumbernya yaitu sumber dari satu ya kitab-kitab ya amalia-amalia hajinya Rasul, doa-doanya Rasul, dan juga bersumber dari tuntunan doa-doa yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ya, sehingga dalam pelaksanaan nanti ya, termasuk juga dalam praktek lapangan, kita akan berpanduan kepada buku doa-doa ini. Tuh. Kalau misalnya udah sempat baca atau ketika nanti di sana itu tidak memungkinkan baca, ya berarti doa apapun yang kita hafal silakan monggo. Tetapi kalau memang nanti bisa, ya kita akan menggunakan tuntunan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, haji memang ibadah fisik, tetapi dalam ibadah fisik itu kita harus memasukkan doa dan zikir. Bahkan bukan hanya itu, Pak. Ketika ibadah itu ya biar dinilai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bukan cuma gerakan ucapan saja, tetapi juga harus diikuti dengan kekhusyuan di dalam hati kita. Itu supaya memang ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sah, tetapi ada nilai. Makanya sholat itu menurut sebagian ulama yang dinilai itu, yang diterima itu yang khusyuk. Jadi kalau khusyuk berarti semuanya ikut, gerakannya, bacaannya, kemudian hatinya atau penghayatannya itu juga melo. Nah, begitu juga dalam haji, meskipun muter Ka'bah itu yang penting muter itu sah, tapi muter saja tidak ada artinya kalau tidak diisi dengan doa dan zikir. Nah, zikir dan doa juga pun harus diikuti dengan penghayatan. Contoh ketika kita muter Ka'bah, meskipun kita baca buku ini kan kita tidak tahu artinya apa, tapi bisa kita hayati sebenarnya. Ya Allah, luar biasa Ka'bah ini, batu dijejer-jejer bisa mulianya seperti ini. Ka'bah itu kan batu, Pak, tembok. Ya, tembok benda mati, tetapi luar biasa orang kepingin datang ke Ka'bah. Ya, dari seluruh dunia tidak pernah berhenti orang tawaf di keliling Ka'bah itu. Ini pertanda bahwasannya apapun itu, kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka siapapun akan memuliakannya. Jadi yang meletakkan kemuliaan Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang datang ke Ka'bah juga akan ikut mulia. Ya. Jemaah haji itu luar biasa mulianya. Ya. Ketika sudah dimuliakan oleh Allah, maka akan turun pahala rahmat dari Allah. Ka'bah itu bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Allah menurunkan 120 rahmatnya untuk orang yang berada di Masjidil Haram. 120 rahmatnya. Ya. Pertama, 20 rahmat Allah diberikan untuk orang yang
memandang Ka'bah. Jadi ibadah yang cukup memandang saja, Pak, yaitu di sana nanti, yaitu melihat Ka'bah. Tidak perlu ngapa-ngapa, cuma dino. Makanya di sana itu, Pak, ada orang duduk, Pak, apa ini? Tidak juga dia baca wirid, tidak juga baca zikir. Malia. Karena apa? Karena ibadah dia. Apa? Melihat Ka'bah. Sudah dapat rahmatnya Allah, 20 rahmat Allah ketika melihat Ka'bah. Kemudian dikatakan di dalam hadis juga 40 rahmat akan turun diberikan kepada orang yang sholat di depan Ka'bah. Sholat berhadapan dengan Ka'bah, atau sholat yang langsung bisa menghadap ke Ka'bah. 40 rahmat Allah. Kemudian yang istimewa lagi, 60 rahmat akan diberikan untuk orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, semua ini kalau orang haji umroh pasti dapat galau, Pak. Dapat galau, masuk masjid tinggal Ka'bah, kemudian tawaf, habis tawaf sholat sunnah tawaf. Dapat galau. Dapat semua. Melihat Ka'bah 20 rahmat, mengelilingi Ka'bah 60 rahmat, sholat sunnah setelah tawaf. Karena setelah sholat itu ada sholat sunnahnya, maka akan mendapatkan 40 rahmat Allah. Semuanya diperuntukkan untuk orang yang haji dan umroh. Kayaknya istimewanya orang ibadah di Baitullah, orang ibadah di Masjidil Haram, itu belum pahala yang lain. Ada hadis yang mengatakan ibadah di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat daripada di masjid yang lain. 100.000 kali lipat. Jadi sholat 2 rakaat sama dengan 200.000 rakaat. Bisa hatam Quran bisanya sama dengan 200.000 kali hatam Quran di Masjidil Haram. Nah, itu istimewa itu. Tapi jangan jadi alasan tidak sholat lagi. Habis haji tidak sholat lagi, Pak. Lah cukup. Lah 200.000 rakaat aku sholat, bahkan lebih kan? Tiap waktu sholat. Wah, cukup, aku tidak perlu sholat lagi. Tidak juga, itu pahala, tapi kewajiban tetap. Pahala itu kan untuk di akhirat, tabungan akhirat, ukurannya akhirat. Kalau kewajiban di dunia tetap. Nah, jadi penghayatan ketika menjalankan sebuah ibadah itu juga diperlukan. Ya, ketika lewat Maqam Ibrahim, ketika lewat Hijr Ismail dihayati. Ya, sambungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa baik ditemukan di sana, kalau disebut sambung kepada Allah. Oh, ini kemuliaan dari Allah. Termasuk juga kalau ada susahnya, oh ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Orang ujian itu kalau sabar nambahi pahala. Ujian itu kalau kita sabar akan bertambah pahala. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi intinya doa apa saja boleh, tetapi dalam pelaksanaan nanti kita akan menggunakan doa yang telah disusun oleh KBIH Al-Huda ini. Tujuannya apa? Karena ini memang tuntunan dari Nabi, ya. Kemudian ada sumbernya yang jelas. Jadi kita tidak pening-pening lagi nak berdoa apa, tinggal dibaca di dalam buku ini. Pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada 4 buku yang kita pisah-pisah. Ini fungsinya memang beda-beda. Ketika dalam perjalanan, maka yang kita pakai buku doa-doa dalam perjalanan. Perjalanan itu kapan saja, ya mulai kita berangkat dari rumah ke asrama haji, ke pesawat, ke bandara, naik pesawat, kemudian perjalanan di bis,
ziarah-ziarah, semuanya kita menggunakan doa-doa dalam perjalanan. Sehingga yang buku lainnya disimpan tidak apa-apa. Yang kita bawa yang doa-doa perjalanan. Kalau kita lagi misalnya ziarah, kalau ziarah kan naik bis. Nanti ada program ziarah di Madinah, ada ziarah di Mekah. Nah itu ada dalam doa-doanya, doa dalam perjalanan. Kemudian ketika tawaf sa'i ada buku khusus tawaf dan sa'i, nggak perlu bawa yang lain. Tawaf sa'i. Kemudian di Arafah. Di Arafah itu karena kita cukup lama, seharian mulai dari sore sampai kembali lagi sore di Arafah itu. Jadi jelas kita akan banyak mengamalkan doa-doa, mirip-mirip, zikir-zikir, ya. Itu dirangkum dalam buku doa-doa di Arafah. Jadi mengapa kok dibagi 4 buku ini? Karena untuk mempermudah, ya, lebih simpel ketika kita membacanya. Nah ini berkaitan dengan doa-doa. Yang pertama, silakan dibuka. Pertama, doa-doa dalam perjalanan, ya, doa-doa dalam perjalanan. Yang pertama di situ ada doa dalam perjalanan keberangkatan. Doa dalam perjalanan ini adalah sifatnya umum, buat perjalanan apa saja, Bu. Bukan cuma haji umroh saja. Bapak mudik misalnya bisa baca doa ini, karena ini amaliyah dari Rasul yang diamalkan ketika Rasul dalam bepergian, ya. Dalam setiap saat naik kendaraan kemana pun bisa diamalkan doa-doa ini. Dan pengalaman saya sendiri ketika saya haji, dengan sering membaca ini, lama-lama apa? Kan ngomongnya berjalan itu kan bukan sekali 2 kali, berangkat ke asrama haji, asrama ke bandara, kemudian naik pesawat, kemudian turun pesawat, naik bis lagi. Bisa diulang-ulang doa ini, bisa diulang-ulang. Dan ketika berulang-ulang kita membacanya, maka insya Allah akan hafal dengan sendirinya, hafal dengan sendirinya. Nah harapan kami juga bapak-bapak ya mulai membiasakan sebelum berangkat ini untuk baca. Meskipun kakek akan ada pembimbing yang nuntun, tapi alangkah baiknya ketika kita dituntun kita bisa ngikut. Karena apa? Karena kita sudah sering baca. Ya. Contoh, misalnya doa dalam perjalanan keberangkatan, ya, kita naik bis. Sebelum bis bergerak kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu madwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini doa ketika kita mau mulai berangkat, naik bisnya belum bergerak, kita doa ini. Setelah bergerak, maka baca doa yang berikutnya. Doa waktu kendaraan mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wad'i 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kaabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Ini waktu berangkat, kendaraan bergerak sambil membaca doa ini, baik di bis maupun di pesawat, ya, bis, pesawat, ya, atau diamalkan di rumah itu naik gojek atau, ya. Karena doa silahul mukmin, doa itu senjatanya wong mukmin. Kalau kepingin kita dijaga oleh Allah, diberi keselamatan, dijauhkan dari bala, maka jangan lupa berdoa. Senjatanya doa. Nah kemudian Pak, setelah kita berjalan, maka sampailah di tujuan. Kemudian ada doa ketika kita sampai di tujuan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Tuh. Sampai di tujuan mana saja, sampai di Madinah, sampai di Mekah, sampai di Jeddah, atau sampai di bandara. Nah itu kita baca doa sampai di tujuan ini. Intinya doa ini adalah kita berharap kebaikan-kebaikan yang ada di dalam tempat tujuan tersebut, ya. Dan dijauhkan dari keburukan. Dijauhkan dari keburukan. Ya ketika nanti di Mekah, yo ditemu ke yang baik-baik. Yang tak baik-baik usah. Ini doanya Bu. Yuk, ditemu ke kalau makan yang enak. Ketemu makan yang selera. Nah, yang enggak selera enggak usah ketemu lah. Enggak usah ketemu. Ya. Ditemukan dengan orang-orang yang baik. Karena di sana itu nanti banyak Pak. Seluruh dunia akan berkumpul orang-orang dari mana saja. Maka kita berdoa dengan doa ini, bertemu dengan orang-orang yang baik. Karena ya dimanapun itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ini sudah sunnatullah. Sesuatu itu di mana ada yang baik pasti juga ada yang buruk. Ya. Hatta fil haram, sampai-sampai di tanah haram pun, meskipun di sana itu penuh dengan kebaikan kemuliaan, tapi juga ya karena ini bagian dari ujian.
untuk orang-orang, untuk orang haji umroh juga kadang ada yang tidak baik. Nabi Muhammad akan hidupnya Nabi Muhammad itu kan berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik. Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu. Makanya doanya ini, kita berdoa ini supaya nanti bertemu dengan yang baik, bertemu orang yang baik, meskipun orang Arab, ya, orang Arab yang baik, orang Bengali, ya, kalau ada yang nyebut orang Bengali itu orang Bangladesh, orang mukimin di sana tapi dari Bangladesh, ya, bukan orang Arab tapi orang Bengali, ya pedagang banyaknya, bertemu dengan orang-orang yang baik. Nah, itu salah satu makna dari doa yang kita baca ketika kita sampai di tujuan itu, sampai di Mekah, di Madinah. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan kita itu ada kalanya perjalanan untuk ihram. Contohnya tadi ketika kita dari Madinah gelombang 1, ya, maka kita setelah Madinah selesai kita menuju ke Mekah, maka perjalanan dari Madinah ke Mekah ini dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram. Itu gelombang 1. Atau kalau gelombang 2 kita dari Bandara Jeddah mau ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah dalam kondisi ihram. Oleh karena itu di dalam buku perjalanan ini disisipkan niat ihram. Niat ihram. Jadi misalnya kita gelombang 1 dari Madinah, ya. Madinah kita sudah memakai baju ihram, kita naik bis menuju miqat. Apa itu miqat? Miqat itu adalah sebuah tempat kita memulai ihram. Tempat memulai ihram itu namanya miqat. Miqat itu ada 2, Pak. Miqat makani, tempat, ada miqat zamani, yaitu waktu. Ya. Berkaitan dengan ini yang saya jelaskan adalah miqat makani. Miqat berupa tempat. Dari Madinah ke Mekah itu kita berjalan naik bis, berhentilah di miqatnya, yaitu yang namanya Bir Ali. Bir Ali, Dzul Hulaifah, kalau sekarang terkenal dengan Bir Ali. Di situ ada tempat, ada masjidnya. Nah, diawali ketika kita sebelum niat ihram kita sholat sunnah. Sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Selesai sholat sunnah ihram, baru kembali ke bis, lagi, kumpul di bis, baru di bis itulah bersama-sama untuk melafadzkan niat ihram. Nah, ihram kita ihram apa? Ihram kita ihram umroh. Jadi yang pertama kita lakukan itu umroh. Haji yang kedua, yang berikutnya. Yang pertama itu umroh dulu, baru haji. Nah, niat ihram umroh itu seperti dalam buku nomor 4 itu, niat umroh. Kita baca bareng-bareng, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau bisa pakai yang redaksi yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini umroh. Perjalanan itu perjalanan umroh. Kalau niat haji, nanti berarti kalau haji tanggal 8 Dzulhijjah kita baru baca niat haji. Nah, misalnya sudah tanggal 8, kita baca niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, ketika sudah menyampaikan niat ini, melafazkan niat ini, ya, diikuti dengan hati kita juga niat, berarti berlakulah aturan-aturan haji atau umroh. Yang terpenting dalam haji itu Pak ada larangan-larangan. Dalam ihram itu ada larangan-larangan. Nah, larangan-larangan inilah yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan. Contoh mungkin tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh. Ini larangan. Bapaknya tidak boleh pakai kain yang berjahit, baju yang berjahit. Karena memang yang salah satu kesulitan di dalam menjalankan ibadah haji dan umroh yaitu menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya. Tidak boleh motong rambut, motong kuku, nyabut bulu hidung. Tidak boleh. Itu. Ya. Suami istri tidak boleh berhubungan, ini larangan berat. Suami istri tidak boleh berhubungan. Tidak boleh nikah. Nah, itu. Kalau berangkat dewean aman. Kalau berangkat dewean karena ya mohon maaf kadang ya berangkat gitu biasa-biasa baik, tapi ketika di sana kok ada godaan. Karena apa? Karena itu bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Itu bagian dari ujian. Termasuk juga larangan itu meskipun tidak ada damnya apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata kotor, ya. Jangan berbuat dosa, jangan bantah-bantahan, ya, membala, kato-katoan, sindir-sindiran. Nah itu juga larangan, Bu. Larangan ketika haji. Meskipun tidak ada dam atau dendanya, meskipun tidak ada dam dendanya, tetapi bisa menyebabkan hilang atau berkurangnya pahala haji. Nah ini yang harus diperhatikan. Ini berlaku ketika orang sudah meniatkan ihramnya, nawaitul hajjah atau nawaitul umrah, maka berlakulah larangan itu. Ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sudah niat, maka kita lanjutkan membaca talbiyah. Nah, ini zikirnya orang haji ini talbiyah. Mulai dari niat sampai kita tawaf sa'i. Sampai kita sebelum tawaf sa'i kita perbanyak baca talbiyah. Kita baca bareng-bareng, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
setelah talbiyah disunahkan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi saya rasa sudah hafal semua Bu ya. Sholawat yang sering kita baca ketika sholat. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat kepada Nabi, juga kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena amaliyah haji ini, rangkaian haji ini juga sejarah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, ya, kemudian ada tempat telapaknya Nabi Ibrahim yang namanya Maqam Ibrahim. Kemudian ada melempar jumroh, itu adalah bagian dari perjalanan kisahnya Nabi Ibrahim. Makanya sholawat kepada Nabi kita Muhammad, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Setelah membaca sholawat ditutup dengan doa. Doanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi satu rangkaian ini Pak Bu, jadi talbiyah, sholawat, doa. Ulangi lagi talbiyah, sholawat, doa. Karena ini doa yang jami' manik. Kalau kita mengartikan doa yang jami' manik, doa yang sudah mencakup semuanya, yang mencakup semuanya. Tujuan kita hidup ini tidak lain ridhonya Allah dan surganya Allah, dan dijauhkan dari murka serta nerakanya Allah. Intinya hidup itu, intinya hidup jami'. Kemudian ditambah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini dibaca talbiyah sholawat doa, talbiyah sholawat doa ini sampai kita tawaf, sampai kita tawaf. Jadi nanti waktu ketika masuk Masjidil Haram baru ada doa yang berikutnya, doa rangkaian tawaf dan sa'i. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi itulah sedikit seputar masalah amaliyah dan doa-doa. Nah, saya berharap mohon kalau di rumah nganggur kosong bisa dibuka-buka, bisa dibuka, dibaca, buka baju. Tadi tujuannya kalau kita sering membaca, insya Allah mudah melafadzkannya.
Ya, meskipun tidak hafal, meskipun tidak hafal. Ya. Kita paham sendiri kondisi gitu. Nak ngapal doa ngapal ngapal tanggal manasik lagi bingung kan, lagi nak ngapal doa. Tetapi sering dibaca, kuncinya sering dibaca. Kalau sering dibaca, syukur-syukur setengah hafal. Ketika dikomando, ya dipimpin oleh pembimbing nantinya, kita langsung bisa respon, bisa ngikut. Nah itu, karena kita sudah sering baca. Oh ini doa, oh di mobil, bisa di kendaraan. Oh ini doa, kita lah nyampe. Nah, langsung bisa kita respon, karena kita sering buka dan sering membaca. Nah, itu. Tapi kalau tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, ya mungkin agak repot juga. Kalau dituntun oleh pembimbing, apa ya? Suaranya tidak jelas, nah, kan? Tapi kalau kita sudah sering baca, ya, agak sayup-sayup dikit, misalnya itu kita bisa pasti. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa membaca. Termasuk juga istighosah tadi. Istighosah tadi, ya kalau kita sering baca istighosah, meskipun tidak bawa buku istighosah, karena ada yang mimpin, kita juga bisa mengikuti. Karena istighosah itu Pak nanti akan kita sering baca ketika kita mau berangkat, ketika kita di Madinah, ketika kita di Mekah. Di Mekah itu setiap malam Jumat atau setiap pertemuan kita baca istighosah. Kemudian di Arafah, kemudian di Mina. Ini sebagai wirid kita, zikir kita, ya itu istighosah. Karena tadi ya, terkadang yang mengantarkan kemudahan itu bukan cuma ikhtiar kita, tetapi juga berkah dari doa kita. Makanya selain kita ikhtiar, kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa. Ikhtiar sudah, berdoa sudah, tinggal tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kurasa itu saja materi yang saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami tutup, ini ada sedikit pengumuman. Nanti setelah ini silakan ya kalau mau bertanya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sebagian masih belum selesai periksa kesehatan atau belum muncul surat istitoahnya, belum terbit. Maka nggak usah khawatir, yang penting dijalani prosesnya. Kalau bisanya tidak masuk dalam pelunasan gelombang pertama, maka akan diikutkan gelombang kedua, ya. Dan nanti pelunasan gelombang kedua. Ya. Ini pengumuman sedikit dari bagian administrasi KBIH. Jadi kalau memang belum masuk, jadwal pelunasan sudah selesai gelombang pertama, jangan khawatir, nanti akan dibuka kembali pelunasan gelombang kedua. Itu saja pengumuman dari KBIH. Dan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama mengenai penjelasan Ustaz tadi mengenai tawaf. Itu kita keliling terus ya, dan itu tawaf itu rukun, dan itu kalau kita batal wudhu berarti kita batal satu rukunnya. Nah, tapi saya ada baca sedikit Ustaz ya, kita itu ada 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau Syafi'i memang kita bersentuhan, jangankan bersentuhan
melakukan pengakuan murid itu sudah batal. Masuk masjid, lewat masjid saya sudah batal gitu kalau kita haid Ustaz ya. Itu menurut Syafi'i ya. Tapi kalau Hanafi setahu saya tidak. Apalagi kalau dalam keadaan darurat. Kalau Hanafi, menurut Hanafi, kalau kita dalam keadaan darurat tidak perlu lagi memperbaharui wudu. Nah, ketika kita di haji itu kan tahu banyak manusia di situ Ustaz ya. Nah, kita pasti bersentuhan, terkadang kita kadang tersentuh dengan yang lain kan gitu Ustaz. Apakah kita tidak memakai Hanafi? Boleh tidak Ustaz kita memakai mazhab Hanafi tadi? Tidak apa-apa gitu, karena keadaan darurat. Kita lanjutkan tawaf. Itu yang pertama pertanyaan saya Ustaz ya. Yang kedua pertanyaan saya, kita kan tadi ihram umroh itu tadi Ustaz ya, begitu kita dari Madinah ihram. Kalau kita seandainya mau mengumrohkan orang tua kita gitu Ustaz, mana caranya Ustaz? Itu yang saya itu. Kalau seandainya kita tidak bisa membadal hajikan orang tua kita, katanya kita bisa mengihramkan orang tua kita atau keluarga kita. Nah, yang saya tanyakan tadi, mana caranya kita mengumrohkan orang tua kita dan keluarga kita, itu Ustaz. Itu yang kedua. Nah, ini saja yang saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanggapi Pak ya. Jadi kaitannya dengan tadi bersentuhan itu memang kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i memang batal. Nah, tetapi aturan dalam ibadah juga kita tidak bisa sembarangan untuk pindah mazhab. Meskipun mazhab Hanafi seperti Ibu katakan memang benar itu bersentuhan tidak batal. Oleh karena itu pertahankan dulu pakai Syafi'i. Kalau memang tidak memungkinkan maka diperbolehkan untuk mazhab Hanafi. Memang kondisinya padat ya, kita tidak bisa ngindar lagi pasti akan bersentuhan, maka diperbolehkan mengambil pendapatnya mazhab Hanafi dalam hal sentuhannya. Tetapi yang penting jangan sengaja, karena ada batasan, dalam mazhab Hanafi itu sendiri itu tidak boleh disengaja, ya ada batasannya, dan juga sentuhan itu bighairi syahwat. Bighairi syahwat itu tidak memunculkan dorongan-dorongan nafsu. Nah, tapi insya Allah tidak ada. Insya Allah seperti tidak ada. Ya, yang penting kita usahakan pakai Syafi'i. Kalau memang nggak sengaja, berarti pakai Hanafi. Itu. Selanjutnya yang tadi yang paling penting sebenarnya yang saya sampaikan tadi masalah kentut, Bu. Karena tidak ada mazhab satupun yang mengatakan kentut tidak batal. Nah, ini kadang dikiranya berjalan-berjalan, dikiranya bukan apa ibadah, berjalan-berjalan apa pula kentut. Kan bukan sholat, yang nggak boleh batalkan sholat. Dikiranya seperti itu, padahal at-tawafu as-sholat. Jadi tawaf itu ibarat sholat, tapi cuma boleh berbicara, berbicara aja. Ya. Jadi tawaf itu ibarat sholat, bedanya cuma kalau tawaf boleh ngomong. Sehingga batal yang disebabkan oleh kentut ini yang tidak ada mazhab yang membolehkan. Makanya ini yang terpenting itu sebenarnya saya tadi. Kalau untuk bersentuhan ada solusinya. Ya, ada solusinya. Nanti itu panjang lebar ada materi tentang solusi dan problematika haji. Itu. Jadi boleh kalau kita mazhab ikut mazhab Hanafi untuk hal bersentuhan. Selanjutnya tadi berkaitan dengan apa, Bu? Yang kedua? Badal umroh. Orang yang boleh membatalkan itu kalau dia sudah pernah haji atau umroh. Ini syarat pertama. Syarat pertama harus orang yang sudah pernah umroh atau haji. Tuh, kalau masih pertama kali
kita umroh yang pertama, kita haji yang pertama, maka belum boleh. Karena itu untuk kepentingan kewajiban kita dulu. Haji pertama itu haji wajib, umroh pertama umroh wajib untuk orang yang melakukan itu, tidak boleh untuk orang lain. Kalau yang kedua, ketiga baru boleh diniatkan untuk orang lain. Kemudian syaratnya juga orang yang kita badalin itu, yang kita niatkan itu orang yang memang satu sudah meninggal dunia, yang kedua yang sakit dan tidak mungkin berangkat haji atau umroh. Tapi kalau dia di rumah sehat, kakak bisa berangkat dewe haji, ya, menunggu istitoahnya mungkin nunggu punya biaya, maka itu belum boleh diniatkan, dibadalkan, belum boleh. Jadi yang dibadalkan yang sudah meninggal atau yang sudah sakit yang nggak mungkin bisa berangkat haji umroh. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ketika tadi niat umroh kita. Jadi niat umroh kita, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu kita niatkan, aku niat umroh untuk bapak aku Abdullah bin Ahmad, dan ihram karenanya lillahi ta'ala, dalam hati. Karena niat itu yang penting dalam hati. Aku niat ke umroh aku untuk bapak, ya, Muhammad bin Abdullah, dan ihram karenanya karena Allah Ta'ala. Nah itu maka boleh dia membadalkan dengan niat ketika di mikot tadi, di Bir Ali. Kalau saya mencontohkan di Bir Ali dari Madinah Mekah, di Bir Ali mikotnya. Nah, sehingga yang kita lakukan itu akan juga terkirim pahalanya untuk orang yang meninggal dunia atau bapak kita tadi. Kemudian yang melakukan juga dapat pahala. Bukan berarti yang badalin, yang melakukan tidak dapat pahala, tetap dapat pahala. Yang dikirimkan juga dapat pahala umroh. Nah, itu artinya keuntungannya dua. Keuntungannya dua, orang yang badal haji atau umroh. Itu jelas Bu ya? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, khusus pada Ustaz, kaitannya ini dengan yang dijelaskan tadi, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tunaian tawaf, permohon penjelasan. Yang kedua, permohonan. Permohonan ini mungkin mudah-mudahan Pak Mubari nanti bisa yang menjelaskan, yang juga memberikan. Saya tahu dia gudangnya doa itu beliau. Yang pertama perlu kami sampaikan di sini menyangkut masalah tawaf. Tadi Ustadz Luai itu menjelaskan bahwa ini khusus untuk kita yang haji tamattu. Haji tamattu berarti kita ke Madinah dulu. Sudah dari ke Madinah, kita mulai dari Bir Ali, kita melaksanakan umroh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kita datang ke dari Madinah ke Mekah, kita melaksanakan umroh dulu. Jadi tawafnya adalah tawaf umroh, ya kan? Sementara yang menjadi haji ini, yang menjadi rukun itu adalah tawaf ifadah, ya kan? Nah, yang perlu kami tanyakan di sini, kapan mulainya kita tawaf ifadah? Niatnya kita mulai lagi dari Bir Ali atau yang pertama tadi? Atau kita kan kalau mau umroh kita harus ke mikot dulu. Nah itu jadi yang pertama pertanyaan itu. Yang kedua permohonan. Permohonan ini berkaitan dengan masalah kantut, kata Ustaz tadi.
Masalah kentut itu masalah anatomi manusia, ya kan? Terutama faktor usia. Kami yang sudah tua-tua ini, di mana onderdil dan sudah banyak kendor, nggak bisa mungkiri setiap saat itu biasanya kentut. Sementara pada tawaf itu tidak boleh batal, yang tidak boleh batalnya ini adalah karena kentut. Kalau karena senggolan kerseng tadi ad-daruratu tubihul mahzurat bisa. Tapi kalau masalah kentut nggak bisa. Yang perlu kami permohonkan di sini bukan pertanyaan, permohonan di sini. Nanti pada waktu pelajaran masalah kesehatan saya akan tanyakan dengan dokter. Sekarang menyangkut masalah amalan. Permohonan kira-kira kepada Pak Bupati, kami mohon amalan-amalan sehingga kita bisa menahan kentut tadi. Kalau dengan dokter itu akan kami tanyakan makanan apa yang harus dipatang sehingga tidak menimbulkan gas di dalam perut sehingga akhirnya bisa menahan kentut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, Pak. Terima kasih. Nah. Nanti yang terakhir Ustaz Bubari. Yang pertama saya ingin menanggapi masalah niat haji. Ya, niat haji. Haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji, ya. Haji tamattu, sehingga ini dikenal dengan haji santai. Tamattu itu santai. Maknanya santai. Mengapa? Karena setelah umroh selesai dia bisa santai-santai sambil menunggu haji. Nah, itu. Tetapi kewajibannya kalau pakai tamattu bayar dam. Makanya semua jamaah seluruh Indonesia itu bayar dam 1 ekor kambing. Karena apa? Karena menggunakan haji tamattu, membeli kambing di sana. Wajib hukumnya. Nah, ketika kita tadi umroh dari Madinah ke Mekah umroh, nah niatnya kan di Bir Ali, niatnya tadi di Mikot Bir Ali. Nah, selesai umroh tinggal kita nunggu haji. Nah, haji itu kapan dilaksanakan? Tadi sudah kami singgung, yaitu tanggal 8 siang atau sore kita mulai berangkat ke Arafah. Nah, sebelum berangkat itu kita niat ihram. Nah, berarti niat ihramnya di hotel atau di atas bis sebelum berangkat. Apakah boleh? Boleh. Karena apa? Karena tadi kita pakai haji tamattu. Ketika kita sudah masuk Mekah dihukumi sebagai orang yang mukim. Orang yang mukim itu niat hajinya boleh di rumah atau di hotel. Nah, jadi kita niat itu di hotel atau di atas kendaraan sebelum berangkat ke Arafah. Itu niat hajinya. Nah, mulai dari situlah berlaku aturan-aturan haji. Jadi tidak perlu lagi ke Bir Ali jauhnya atau ke Tan'im, karena semuanya itu adalah mikot untuk orang yang dari luar. Ya, untuk orang yang dari luar itu ketika dia mau datang ke Mekah, umroh atau haji niatnya di situ. Tapi kan kita sudah di dalam masalahnya, sudah bermukim di Mekah. Namun untuk orang yang bermukim, ihramnya niatnya dari rumah atau hotelnya masing-masing. Itu mungkin kayak untuk haji, ya niat haji. Kemudian masalah amalan sedikit nanti biar ditambahkan oleh Kiai Mubari sedikit. Ya, biasanya kita akan kasih amalan yang dulu memang diijazahkan oleh Romayai. Ya, nanti itu biasanya, nanti di akhir-akhir. Ya, di akhir. Tapi Ustaz Amobari ada amalan yang lebih. Memang pasal kentut banyak. Tapi
Tapi jangan lupa ya, apapun jangan lupa bahwa kentut itu adalah nikmat. Kentut adalah apa? Nikmat. Kalau udah baca kentut berobat gitu. Betul nggak betul? Ya, seperti orang perempuan itu haid. Haid itu nandakan bahwa fisik perempuan itu berarti apa? Kalau udah baca haid atau haid tidak teratur berarti tidak sehat. Nah sekarang gimana ketika nanti mau tawaf, padahal tawaf itu tidak boleh dalam keadaan haid atau hadas besar. Maka saat itu ada ikhtiar mano sementara tidak haid. Ini juga beliau juga begitu. Mano supaya sementara tawaf itu tidak ngentut, meskipun ngentut itu adalah nikmat dan itu tanda sehat. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Ubay bahwa kita ini ada 3 hal yang mesti selalu kita lakukan. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Termasuk kita berhadapan dengan hal yang terkait dengan keadaan fisik kita. Itu juga tidak lepas dari 3 itu. Yang pertama kita ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Supaya kita saat tawaf itu tidak ngentut selalu. Apalagi kata beliau tadi laku ini jadi pengentut. Jadi pengentut sebentar-bentar bes. Kentut itu tak perlu besar, cuma cas. Kalau duduk dekat kawan, tahu-tahu lah bau baik kan? Tidak boleh dengar. Nah ikhtiarnya apa? Yang pertama ikhtiar. Ya saya yakin nanti ketika dokter menjelaskan pasti diajari ikhtiar oleh dokter atau berusaha bagaimana supaya tidak mudah kan? Mungkin ikhtiarnya diantaranya hindari dulu makanan-makanan yang mengandung gas sehingga nanti mudah kan? Jangan makan pete dulu, jangan makan jongkok, jangan makan durian. Kemudian tetap berusaha hidup sehat, berolahraga. Walaupun olahraga waktu macam ini jangan perlu nak berlari apalagi melompat, berjalan baik Pak ya. Ya, agak jungkir balik jangan. Cukup berjalan kaki. Yang penting badan suhunya sudah naik. Jadi Pak, itu diantara ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau ada sesuatu yang terjadi di luar ikhtiar dan ini sifatnya lebih menjadi godaan kita. Setan itu Pak apa baik yang pacak digawikannya dilakukannya oleh setan untuk gagalkan ibadah kita. Untuk apa Pak? Gagalkan ibadah kita. Padahal kita sudah ikhtiar mestinya tidak ngentut. Tapi masih nak ngentut oleh setan. Subuh itu Pak ada 2 fajar, fajar kidib, ada fajar sodik. Fajar kidib itu belum semestinya fajar, setan yang buat fajar di sebelah timur sana. Nah buat fajar, itu namanya fajar kidib, fajar yang dibikin oleh setan. Warnanya merah, bulat, tapi merah. Kalau mata kita jingoknya itu sakit mata kita. Maksud setan apa? Supaya kita terkecoh sembahyang subuh belum waktu subuh. Nah yang kedua fajar sodik itu terbentang merah dari utara ke selatan. Itu warnanya semarak putih, terang, mata kita jengoknya seger. Nah itu fajar sodik. Disitulah kita sudah masuk waktu subuh. Nah itulah pula kita dan sholat ini gangguan setan luar biasa. Kunci hilang, dicari setengah mati, berkeringat, tak bertemu. Kapan Allahu Akbar? Itu taruh di taruh kunci. Itu gawe setan. Teringat begitu kita sholat. Nama itulah Bapak. Maka doanya tak kate doa khusus tidak ngentut. Tapi doanya minta dihindarkan dari gawe godaan Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitani ayyahduru atau hamazatis syaitan min ayyahduru. Itu doanya. Doa supaya kita tidak diganggu setan saat ibadah. Karena tadi sudah ikhtiar. Jadi Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitan
min ayyahdurun. Ya Allah, hindarkan aku saat ibadah ini dari kehadiran setan yang menggoda. Itu di antara. Kaget di share ya Pak ya, kaget di share di grup. Kemarin sudah masuk di share di grup yang doa supaya tenang tinggalkan anak kecil atau cucu. Ya, itu doanya. Nah kemudian mungkin sedikit aku takut tadi saat baca doa kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak ada yang ngomong bisa, aku ini sejak kecil kapan roh di atas roh apa ini re. Bismillahirrahmanirrahim wa mur. Nah, jadi majreha ya, itu namanya apa? Imala. Jadi jangan ngotot majroha, tapi majre. Boleh singkat lagi, Bapak Ibu aku takut tak paham. Gus Ubay dari tadi ngomong dam, kena dam, dendo. Nah itu mana maksudnya dam itu dendo? Oke, biar dijelaskan Gus Ubay. Takut tak paham. Jadi kalau misalnya bapak-bapak kadang tua ini kapan dijelaskan ibu-ibu tidak paham atau tidak dengar atau meleng. Ini pengalaman yang pernah saya ini kan pas sampai dari Madinah tadi, dari Bir Ali pakai kain ihram. Sudah itu sampai di Mekah kan langsung masuk hotel. Tapi udah dikasih tahu jangan ganti dulu, tetap pakai kain ihram. Kaget kita tawaf dari hotel naruh barang, mungkin istirahat sebentar langsung tawaf umrohnya tadi. Nah tahu-tahu berangkat ke Haram, ke Masjid Haram lah ganti baju kaos bapak-bapak ini. Nah ini galak kalau dijelaskan meleng-meleng. Jadi tidak paham. Kata Gus Ubay tadi, luka kena apa? Dam. Sekarang dam ini apa Gus? Apa bayar duit? Apa Gus? Coba jelasin. Biar ibu-ibu tahu, ya Bu ya. Masalah dam itu dendam ya. Itu nanti sebenarnya panjang lebar akan dijelaskan dalam fikih haji. Karena dam itu ada bagiannya masing-masing. Yang intinya sebenarnya dua. Pertama ada dam tamattu, yang kedua dam isaah. Dam tamattu tadi karena kita pakai haji tamattu ya. Jadi kita bayar dam kambing tadi. Kita kan hajinya umroh dulu baru haji. Nah itu namanya haji tamattu, haji santai. Nah itu Pak, kita wajib bayar dam 1 ekor kambing. Nah kemudian yang kedua yang namanya dam isaah. Dam isaah itu karena perbuatan pelanggaran. Ya, bisa karena kita meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Nah, contoh salah satu wajib haji yaitu harus ihram di miqat. Di miqat. Jadi niatnya itu harus di miqat. Nah, niatnya di miqat. Tahu-tahu dia tidak niat di miqat, maka itu juga pelanggaran. Dia udah niat waktu di Bir Ali tadi, sudah masuk di Mekah baru ingat aku belum niat, maka itu pelanggaran kena dam. Jadi tidak di miqat berarti dia niatnya itu nanti. Nah itu pelanggaran, maka kena dam. Ada lagi pelanggaran berupa tadi pakai wangi-wangian, berupa Kiai Mubaridi mengatakan pakai kaos tadi, padahal belum selesai hajinya atau umrohnya, atau potong rambut, potong kuku, maka itu nanti ada bagiannya masing-masing. Bagiannya masing-masing. Ya seperti rambut itu kalau satu helai 1 mud, sodako 1 mud, ya kurang lebih 1 kilo. Itu 2 rambut 2 kilo. Nanti kalau sudah 3 rambut ke atas, maka sudah 1 kambing. Nah itu. Jadi ada hitungan. Nanti dalam fikih haji yang lebih jelasnya dalam fikih
lebih haji. Tetapi intinya bapak-bapak, ibu-ibu harus diperhatikan benar kalau besok jangan sampai ngelakuin larangan-larangan itu. Kalau memang nanti ya melakukan larangannya, maka konsekuensinya bayar dam. Bagaimana pembayaran dam itu nanti hubungannya dengan pembimbing di sana atau pembimbing kloter ya. Biasanya katanya yang melanggar itu, aku melanggar macam ini Pak Ustadz, mana ini? Nah, nanti damnya berapa? Nah, dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan ya disodakokan di sana. Nah, itu disodakokan di sana. Gitu. Jadi itu rinciannya banyak, ya. Rinciannya banyak. Ya, beberapa pelanggaran ini apa damnya, pelanggaran ini apa damnya, itu punya ketentuannya masing-masing. Intinya dam itu dikarenakan satu haji tamattu tadi yang jelas kita bayar, yang kedua karena pelanggaran bisa disebabkan meninggalkan wajib haji atau melakukan larangan haji. Itu dam. Itu saja mungkin ya. Silakan. Satu lagi karena terakhir karena waktunya sudah siang, mungkin ada yang nak kondangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, misalnya sholat di Masjidil Haram, apakah kita sholat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan tawaf. Jadi mana yang benar? Ada yang mengatakan kalau kita masuk Masjidil Haram itu tidak usah tahiyatul masjid tapi tawaf. Kemudian yang kedua mengenai tadi kita sedang pakai ihram, kemudian kita itu batalnya bukan duduk, misalnya kita BAB. Nah tapi kita masuk kamar mandi, kita buka ihramnya itu, apakah itu masih kena dam? Karena takut kalau kena najis, nah kita buka pakai ihram kita itu, tapi di dalam WC gitu ya, dalam WC atau kamar mandi, apakah itu juga ya, dikategorikan kena dam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertama tadi Pak, tahiyatul masjid ya. Memang kesunahannya di Masjidil Haram itu tawaf. Tahiyatul masjid di Haram itu tawaf. Di sunnahnya Pak, masuk masjid tawaf, itu yang namanya sunnah, tawaf sunnah. Tetapi apakah kita mungkin tiap masuk masjid tawaf? Apalagi sekarang kalau mau tawaf di bawah, di pelataran harus pakai ihram. Sekarang kondisinya yang di pelataran halaman Ka'bah itu tidak bisa kalau selain umroh pakai ihram harus. Ya. Kalau nak tawaf sunnah di pucuk itu satu putaran hampir sekilo mungkin lebih. Nah, berarti karena memang kondisi tidak memungkinkan, sebagian ulama mengatakan boleh kita sholatnya tahiyatul masjid. Tapi memang ketentuan awalnya tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram itu adalah tawaf. Tetapi ya kalau kita tiap hari tawaf, atau ya kalau kita duduk baik tak sholat ya juga rugi. Ya, jadi penghormatan kita kepada Masjidil Haram itu menurut sebagian ulama adalah dengan cara sholat, ya, pengganti dari tawaf. Kemudian masalah melepas ihram itu diperbolehkan inda qadil hajat, ketika datang hajat, tetapi dalam kondisi sendiri. Masuk kamar mandi buka, ya.
Masuk kamar mandi buka. Nah itu. Tapi kalau di luar nggak boleh. Ya, di luar kelihatan orang atau ya tanpa hajat tidak boleh. Sehingga diusahakan nanti ada prakteknya. Diusahakan kalau pakai ihram karena 2 kain kan. Yang sering kebuka yang pucuk kan. Ini sering lepas. Nah, makanya supaya kita tidak terbuka aurat kita, usahakan untuk yang bawah ini nutupin pusat. Karena auratnya lagi-lagi kan pusat sampai dengkul. Nah, jadi kalau pucuknya ini kemana-mana masih terjaga auratnya. Karena pusat dengan dengkulnya tertutup. Tertutup. Nah itu nanti akan dipraktekkan cara memakai ihram. Nah, kalau kita mau buang hajat silakan dibuka, tapi di kamar mandi sendiri. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu orang ihram itu auratnya sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Jadi yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Nah itu. Selebihnya harus ditutup. Dalam kondisi apapun sampai tawaf sa'i tahallul. Sampai tawaf sa'i tahallul kalau umroh. Kalau umroh harus tertutup. Sehingga seperti tadi cerita ya Ibu Bari tadi, kalau di hotel tetap dijaga. Manset atau sarung tangannya nggak boleh dilepas. Dilepas ketika wudu atau ketika di kamar mandi. Nah itu selebihnya dipakai terus. Dipakai terus. Nah itu yang tolong diperhatikan, karena orang ihram itu auratnya seperti orang sholat. Nah, seperti orang sholat. Nah, itu saja. Paham ya Bu ya? Jadi bapak-bapak boleh buka kain ihram inda qada'il hajat. Jadi ketika ada keperluan. Nah, mungkin kalau sedang BAB atau kencing di kamar mandi tidak dilepas. Jadi dilepas. Nanti malah kena dilepas, tapi melepasnya dalam kamar mandi itu baik laki-laki maupun perempuan, selesai dipakai lagi baru keluar. Kan belum dipakai lah keluar. Ya, jadi dipakai dulu baru keluar. Dan ingat-ingat, sedang kita pakai kain ihram, walaupun saat itu kita mandi, jangan pakai sabun, jangan pakai karena pakai sabun sama baik dengan pakai wangi. Sabun kita wangi apa tidak? Wangi. Jadi sementara sekali mandi itu tidak usah pakai sabun, apalagi kayak pakai minyak. Maka waktu di Madinah di hotel itu pakai kain ihram, tapi kan belum niat umroh, belum niat apa namanya? Berihram untuk umroh, belum niat. Jadi di hotel itulah nak wangi ke dulu, tapi setelah niat tak boleh lagi memperbarui wangi. Nak letak kuku tetaplah, kurangi rambut dikit, kurangilah. Sehingga nanti saat dalam keadaan kain ihram atau berihram tidak lagi melakukan pelanggar. Jelas ya Ibu, Bapak? Pokoknya kalau waktu bertanya ini tidak cukup, telepon boleh, WA boleh ke kami, ke Gus Ubay, ke Gus Syarif, ke Gus Yazid, ke saya. Ya, boleh WA, tidak terbatas Bu, tengah malam lagi aktif HP aku. Ya, jadi boleh WA. Kalau waktu di sini tidak cukup bertanya, boleh WA atau telepon. Jelas ya Bu ya? Baik, demikianlah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, materi manasik kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan marilah kita tutup manasik hari ini. Doa yang akan dipimpin langsung oleh Gus Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Adim Siti. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل لنا أمورنا يا الله، أمور الدين والدنيا والآخرة، وحسن مقاصدنا يا الله من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf.